Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Eh, Perkenalkan, nama saya Farhana Rizky Utami. Panggil aja Riri. Saya dari Universitas Negeri Jakarta. Hai Verina. Hai Sofi. Hai Rani, Nadia, Tian. Ih, jangan ketawain gue dong. Dinda. Ada lagi Dinda. Eh, ini nggak ada lagi yang join. Ngomong apa lagi? Ini yang sebelumnya saya mau tanya dulu. Ini yang join dari mana ya? Verina dari UNJ. Main dari mana? Oh iya, instansinya dari mana? Terus prodinya apa? Enggak. Wow, dari Cilandak jauh banget. Rumahnya di Johar Baru. Rumahnya di Bekasi. Oh, ini di Unisma. Rumahnya di mana? Verina jurusan. Oh, Verina dari Prodi Sastra Inggris UNJ. Nadia dari Prodi PLS. PLS apa tuh Nadia? Sofi dari Teknik Alat Berat. Dinda dari Prodi apa Dinda? Saya baru tahu loh Sofi, di UNJ ada Teknik Alat Berat. PLS itu pendidikan luar sekolah. Oh iya. Ya reconnecting. Yang lainnya pada kemana ya? Mungkin kendala sinyal ya. Ya sambil menunggu yang lain, saya mau tanya dulu. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum pelatihan ini mau bahas apa? Ada yang tahu nggak? Uang kak, keuangan. Iya benar. Ada lagi yang tahu? Uang. Manajemen kewirausahaan. Ya, semuanya benar. Eh, ya kedengeran.
Ya kedengeran. Halo, hai Vina, baru muncul ya? Iya, nggak apa-apa Vina. Yang lainnya juga kayaknya kena gangguan ya? Pada hilang. Kan gue reconnect. Ya lanjut lagi ya teman-teman. Tadi Gangguan ya. iya nggak apa-apa kok Vina. Ya nggak apa-apa kok. Vina katanya mukanya Badannya bisa. Tadi nih ngomong webcam harus di open. mulai Mulai aja aja ya ya pelatihannya. pelatihannya. Saya pada kesempatan kali ini akan membahas tentang manajemen uang dalam kewirausahaan. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak? Kira-kira pelatihan ini ngomongin tentang apa dari judulnya? Maksudnya ya tentang uang. Lebih tepat. Ya mengurus keuangan. Keuangan. Lebih tepatnya pelatihan ini membahas cara memanajemen atau mengelola keuangan kita dalam berwirausaha. Kita lanjut selanjutnya ya. Ada yang betul belum? Cocok. Iya. Habis itu ada manajemen keuangan. Apa sih manajemen keuangan itu? Di situ ada pengertiannya, yaitu cara mengelola dan mengalokasikan sumber-sumber dana. Lalu ada tujuannya. Tujuannya itu yaitu memaksimalkan keuntungan. Sedangkan pengertian manajemen keuangan wirausaha yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Iya nggak apa-apa Sofi. Sebelumnya saya mau tanya. Di sini ada yang pernah berwirausaha atau sedang berwirausaha nggak? Nadia jualan apa Nadia? Rani lagi mencoba. Kalau Rani jualan apa? Tian jualan apa Tian? Sofi jualan sembako. Bantuin mama ya? Itu namanya apa adanya. Supermarket baru ya. Orang ini jualan botol minum. Beli dong. Boleh tuh teman-teman Rani promosi dibeli ya. Tian wirausaha di FJB. FJB itu apa ya Tian?
Mana dia jualan kerudung, saya baru lihat loh. Dibeli juga teman-teman kerudungnya Nadia. Oh, forum jual beli. Ada gak yang segede banget dalam? Nah, kira-kira teman-teman yang punya wirausaha di sini ada keinginan nggak buat memperbesar usahanya? Atau yang belum coba berusaha mau nggak kira-kira buka wirausaha? Ina mau, Karina mau, Rani sangat ingin. Semuanya mau ya. Kira-kira Vira sama Karina mau buka usaha apa? Aku pengen tahu nih. Doain ya semuanya, amin. Tapi mau buat agen apa? Demi Allah dah berencana. Karina katanya insya Allah tahun mendatang mau usaha bakso keju sama suami, amin. Itu suaminya siapa? Karina. Suara yang sudah dipastikan ya. Subhanallah jawabannya. Ya kan dulu juga. Ya, semuanya saya doain ya, semoga cita-citanya untuk membuka wirausaha tercapai. Sofi, aku juga mau buat party planner, kayak tenda tempat rias, biar kalau nikah murah. Amin, semoga tercapai ya. Nanti kalau saya mau nikah, bisa hubungi Sofi ya. Halo? Halo? Ada? Nah, kalau teman-teman udah buka wirausaha, pasti teman-teman butuh mengelola keuangannya dong untuk perusahaannya. Bener gak? Iya, bener. Nah, makanya di sini saya ingin membagikan cara-cara untuk memanage keuangan dalam berwirausaha. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. 70.000. 10.000 nih. Soalnya juga dong tadinya ngomongin. Nah, yang pertama ada identifikasi biaya-biaya. Tahap yang pertama dalam memanage keuangan wirausaha itu, kita harus mengidentifikasi biaya-biaya. Identifikasi biaya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan jenis penggunaan dan berdasarkan keterkaitan dengan produk yang dihasilkan. Berdasarkan jenis penggunaannya, ada biaya investasi sama biaya modal kerja. Kalau berdasarkan keterkaitan dengan produk yang dihasilkan, ada biaya tetap sama biaya variabel. Kira-kira teman-teman di sini tahu nggak apa itu biaya investasi, biaya modal kerja? Bedanya tuh Kak,
Bedanya apa? Apa bedanya tuh Kak? Oh, Rani nanya bedanya apa? Gue juga nggak tahu. Ran. Em, biaya investasi itu biaya yang kita tanamkan atau taruh untuk kelancaran usaha tersebut. Investasi itu sama aja sebenarnya sama modal. Cuma biasanya pemegang investasi itu mendapat keuntungan juga jika dalam berwirausaha itu sudah mendapatkan income atau penghasilan dari berwirausaha itu sendiri. Gitu. Lanjut lagi ya. Di sini masih ada yang kurang paham nggak? Apa masih? Apa udah paham? Verina mau nanya apa Verina? Juga nggak pakai gambar kan? Juga nggak pakai gambar. Kalau mau berbisnis tapi cuma punya modal doang, nggak bisa invest gimana? Pak pada nggak ada. Jadi kalau mau berbisnis itu, selain punya modal, kita juga biasanya punya investor. Investor itu bisa dari biaya sendiri atau dari orang lain yang invest ke perusahaan kita gitu. Jadi kalau misalnya punya modal doang tapi nggak ada yang invest, nggak apa-apa, itu masih bisa asal modalnya mencukupi untuk membuat usaha itu. Usaha. Chat. Itu maksudnya di chat. Verina masih belum paham ya? Apa udah cukup? Paham. Paham. Yang lainnya kira-kira ada yang mau nanya lagi nggak? Rani mengerti. Ada lagi yang mau nanya? Kalau franchise itu termasuk investasi juga nggak, Kak? Setahu saya, franchise itu apa ya? Usaha yang dibuat. Hah? Kelihatan nggak sih? Setahu saya, kalau franchise itu ownernya atau pemiliknya hanya memberi modal saja. Usahanya dijalankan oleh orang lain, dan franchise itu biasanya apa ya? Banyak cabangnya gitu. Cabangnya tersebar di berbagai daerah. Contohnya, teman-teman pasti tahu kan, franchise itu modelnya kayak Indomaret, ya benar. Terus Hisana, teman-teman tahu Hisana kan? Atau Sabana, ya bisa kayak gitu. Pokoknya modal-modal usaha yang tersebar di mana-mana. Sabana, iya benar. Ada lagi yang tahu contoh-contoh franchise?
Sabana, Bubble, AEC. Ya, benar semua. Salma kayaknya tukang jajan ya. Tahu semua makanan. Teman-teman yang lain ada yang tahu nggak? Contoh-contoh franchise. Karena aku niat berwirausaha, Kak. Ya bagus. Bagus sama Sevel. Maaf. Iya, Sevel juga benar. Tapi udah bangkrut. Iya benar. Ada lagi kira-kira yang tahu? Kasihan ya bangkrut. Family Mart. Lawson. Iya, pokoknya model-model supermarket yang kalian sebutin itu semuanya benar ya, contoh-contoh franchise. Ada yang mau nanya nggak tentang ini? Udah cukup? Cukup. Oke, lanjut ya. Nah, materi selanjutnya ada cash flow atau aliran kas. Pengertian dari cash flow atau aliran kas ini yaitu aliran kas yang terdiri dari aliran masuk dalam perusahaan dan aliran kas keluar perusahaan serta berapa saldonya setiap periode. Jadi teman-teman ada yang tahu nggak? Ada yang paham nggak sama pengertian dari aliran kas itu? Sofi, kata Sofi Nadia. Nadia Kak. Coba Nadia disebutkan. Kata Sofi Nadia tahu. Kasima. Jadi maksudnya bisa dijelasin nggak Kak Nadia? Itu maksudnya maksudnya itu apa? Fungsinya apa? Ariferina catatan Kak, isinya pemasukan pengeluaran. Iya benar. Utang piutang. Ya benar nih dari penjelasan dari Ariferina Pratiwi atau Verina. Jadi aliran kas itu isinya catatan yang isinya pemasukan dan pengeluaran. Kata Nadia, aliran kas untuk mencatat dan merekap dana yang masuk dan keluar dalam sebuah perusahaan tersebut. Terus teman-teman yang lainnya masih ada yang kurang paham? Udah mengerti? Mengerti Kak? Yang lainnya? Paham. Oke. Lanjut ya. Selanjutnya ada fungsi dari aliran kas. Fungsinya itu ada 3. Yang pertama ada fungsi likuiditas, fungsi capital growth, sama fungsi anti-inflasi. Teman-teman kira-kira pada tahu nggak fungsi likuiditas itu apa, capital growth itu apa, anti-inflasi itu apa? Mungkin di sini ada yang SMK-nya jurusan akuntansi.
Oh, Salma anak IPA ya? Hebat. Atau yang SMA-nya jurusan IPS dan belajar ekonomi? Ini ada jawaban dari Ari Ferina Pratiwi, yaitu fungsi likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Benar sekali, Ferina. Tian, saya STM, Kak. Oh, STM-nya jurusan apa, Tian? Kata Dinda, Sofi banget nih, Pes. Naya apa? Oh, Sofi nilai UN ekonominya 9. Berarti Sofi tahu semua ya? Oh, ini jawaban dari Verina lagi nih. Capital growth adalah dana yang diperuntukkan untuk penambahan atau perkembangan kekayaan dengan jangka waktu relatif panjang. Jadi bedanya dengan likuiditas itu iya benar nih jawaban dari Verina. Jadi perbedaannya kalau likuiditas dan capital growth itu, kalau likuiditas itu untuk jangka pendek, sedangkan capital growth itu untuk jangka panjang ya. Oh, Tian jurusan teknik alat berat ya. Sofi UN ekonominya 10. Coba jawab semuanya, Sofi. Sofi lupa ya? Oh ya udah nggak apa-apa. Sekarang udah di alat berat. Sama kayak Tian ya. Teman-teman semuanya ada yang masih kurang paham atau mau lanjut? Nggak ngerti ya. Lanjut. Selanjutnya ada aliran kas yang berhubungan dengan suatu proyek. Aliran kas ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada aliran kas awal atau initial cash flow. Terus yang kedua ada aliran kas operasional. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada aliran kas akhir. Maaf ya teman-teman kalau materinya terlalu berat. Penting banget ya Sofi. Kata Sofi ini penting. Nah saya mau tanya dong, kira-kira pentingnya kita mempelajari ini untuk apa ya? Manfaat dari kita pelajari ini itu untuk apa? Oh, enggak kok, saya nggak nanya ke Sofi doang, teman-teman yang lain juga boleh jawab. Tapi saya pengen dengar dari Sofi yang pertama. Nggak jadi. Karena kita semua calon wirausaha, jadi kita harus tahu cara memanage keuangan itu gimana. Iya benar. Kalau menurut Sofi, cara mengatur keuangan menurut versi kamu itu gimana? Atau yang lainnya deh, yang lainnya ada yang mau jawab? Ini ada dari Ari Ferina Pratiwi.
mempelajari tentang manajemen. Karena dengan mempelajari tentang manajemen keuangan, kita jadi bisa disiplin dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan kita, khususnya jika kita sudah menjadi seorang wirausaha. Ya benar banget jawaban dari Arif Verina Pratiwi atau Verina. Jadi kita itu kalau mau berwirausaha, hal yang paling penting itu tentunya memanage keuangannya dengan cara mencatat pemasukan dan pengeluaran biaya kita. Tentunya kalau berwirausaha itu kita harus melakukan pembukuan, iya benar kan? Ya, jadi pembukuan itu kan fungsinya di situ berisi catatan-catatan pemasukan dan pengeluaran dana usaha kita. Ya, lanjut ya teman-teman, ada yang udah paham atau masih mau nanya? Paham, Kak? Paham. Yang lainnya paham kan? Atau ada yang mau nanya lagi? Nah, di slide ini ada contoh cash flow ya. Jadi, yang di atas itu isinya list penghasilan yang berisi dari ada gaji, misalnya gaji suami, gaji istri, terus penghasilan dari bisnis, dari properti, dari saham. Itu pokoknya uang-uang pemasukan itu di list, lalu ditotal. Dan di bawahnya ada list dari pengeluaran, misalnya cicilan utang, pengeluaran hidup sehari-hari, kebutuhan, dan lain-lain. Itu ditotal juga. Nah, sisanya itu atau selisih dari penghasilan dikurangi pengeluaran itu bisa menjadi tabungan atau investasi. Sangat wah, buat rumah tangga ya. Iya benar. Jadi kalau misalnya kita nggak harus berwirausaha ya, yang penting kita kalau berumah tangga juga butuh pembukuan catatan pengeluaran dan pemasukan. Iya, sama-sama Rani. Tian jadi pengen berumah tangga, Kak. Tapi kalau laki-laki harus mapan dulu ya. Nah, khususnya pokoknya di sini kita harus bisa memanage keuangan baik dari pemasukan dan pengeluarannya. Khususnya bagi perempuan-perempuan yang nanti mau jadi calon istri atau calon ibu, harus ahli dalam mengatur keuangan suaminya biar keluarga kita nggak boros. Bener kan? Siapa abis ini siapa? Ya. Lanjut ya. Nah, selanjutnya ada neraca atau laporan posisi keuangan. Pengertiannya itu yaitu bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Teman-teman di sini ada yang bisa nyimpulin nggak kalimat itu maksudnya apa?
Dian nggak tahu. Yang lain ada yang tahu? Ada jawaban dari Ari Verina. Intinya kalau neraca itu kayak rekapan gitu Kak, dari pemasukan dan pengeluaran juga hutang piutang di satu periode. Disebutin secara detail. Dan harus balance. Iya benar. Jadi intinya neraca itu penggambaran suatu posisi keuangan yang ada di akhir periode. Hasilnya itu harus balance dan list-list atau rekapannya itu harus digambarkan secara detail. Neraca itu terdiri dari 3 unsur. Ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Teman-teman ada yang mau nanya atau lanjut lagi? Lanjut, Kak. Oke, dilanjut ya. Nah, berikut ini ada penggambaran contoh neraca perusahaan. Nah, yang di sebelah kanan itu ada aktiva. Nah, di situ ada list dari kas, piutang, dan persediaan. Pokoknya itu kayak pemasukan gitu ya. Nah, terus dia semuanya ditotal. Nah, terus di bawahnya itu ada aktiva tetap. Isinya misalnya contohnya ada tanah, bangunan, lalu ditotal. Dan dari jumlah aktiva lancar dan aktiva tetap dijumlahkan. Dan sebelah kirinya ada kewajiban dan ekuitas. Total-total pengeluaran itu dijumlah dan hasilnya harus balance dengan jumlah aktiva. Rumit ya? Iya memang rumit banget. Kalau dilihat memang rumit ya, tapi kita semua harus paham kalau mau mengatur atau memanage keuangan dalam berwirausaha, karena itu penting banget biar uang kita itu jelas gitu larinya kemana. Ada yang mau ditanya? Berfaedah sekali materinya, Kak. Ya, terima kasih. Nah, teman-teman ada yang mau ditanya? Atau mau sharing pengalamannya dalam berwirausaha? Pernah rugi kah atau selalu untung atau gimana? Ada yang mau berbagi pengalaman? Ada enggak? Nadia pernah rugi karena salah kirim pesanan. Aduh gimana tuh ceritanya Nadia? Ceritain dong. Enggak punya, Kak. Jangan sampai, ya amin. Saya mau nanya dong sama Verina.
Iya. Verina, kan Verina belum pernah berwirausaha nih. Yang bikin Verina takut untuk mulai berwirausaha itu apa sih? Nanti lemot. Sambil nunggu Verina jawab, ini ada jawaban dari Nadia. Saya kan jual kerudung, tapi salah warna nyampenya, jadi rugi. Nah, yang bikin ruginya itu orangnya itu nggak mau bayar apa gimana dia? Ya Allah. Ini ada Verina udah jawab karena belum punya uang buat modal dan belum ada niat. Eh, kenapa kenapa belum ada niat? Emangnya kamu nggak mau gitu nyoba kayak temen-temennya? Yang lainnya ada yang mau jawab? Ada yang mau berbagi pengalaman lagi? Dinda, Vina, Sofi, Tian. Rugi karena harus kirim ulang lagi kerudungnya ke pelanggan saya. Ya ampun. Yang sabar ya Nadia. Eh, dijadiin pengalaman aja biar nggak kejadian lagi dan biar nggak rugi lagi. Lagi mau happy karena kalau berbisnis tanggung jawabnya besar. Iya sih bener. Tapi yang bikin kamu nggak niat kira-kira eh, kayak takut gak laku gitu ada nggak perasaan? Terus ini ada cerita dari Tian. Saya beli sepatu murah kak, tapi gak sampai 4 jam sepatu itu di saya udah saya jual lagi dengan harga yang jauh lebih mahal. Oh itu berarti kamu untung banyak ya Tian? Makanya nanti Nah dari pengalaman Nadia, kira-kira Nadia eh, takut lagi untuk berwirausaha apa gimana? Apa tetap semangat? Kalau saya sih tetap semangat 45. Dijaga ya semangatnya Nadia. Semoga jualannya benar-benar banget semakin laku dan lancar. benar apa ini benar-benar oh kayak gitu gini dong ya. Yang lainnya nggak ada yang mau jawab. Vina, Sofi, Dinda, Rani. Ada lagi yang mau sharing? Kemudian transfer ini Kacangin lah. kemudian Gak ada lagi ya yang mau cerita? Atau ada yang mau ditanya tentang materi ini? Sudah. Ada pertanyaan dari Tian, cara menghindari kerugian gimana kak caranya?
Eh, yang pasti kita harus lebih berhati-hati dalam berinvestasi atau menaruh modal, dan kita harus harus hati-hati dalam mencari rekan bisnis. Ya, ini kenapa nih, Pak? Ini kenapa? Ya teman-teman, mengucapkan terima kasih telah mengikuti pelatihan saya ini. Mohon maaf apabila yang masih banyak yang kurang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.